Mari, saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari, saudara-saudaraku, kita berdoa. Ya. Kasih-Mu, ya Tuhan, tiada berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman-Mu adalah penolong, penopang bagi hidup kami. Setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami sandarkan di atas kebenaran firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas untuk melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, pertama-tama kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, dan juga memberikan hati kami, pikiran kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai kemarin pagi. Ya, untuk sesuatu yang sangat penting, sangat penting dan sangat berharga untuk kita pahami dengan baik, dan dengan demikian juga membuat kita semakin termotivasi untuk memperkenalkan ya Yesus Kristus yang sebenarnya kepada semua orang melalui kesaksian yang kita sampaikan tentang salib Kristus ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ini adalah sesuatu yang sangat mendesak, sangat urgent ya, untuk kita sampaikan kepada semua orang supaya ya pengenalan akan Yesus Kristus itu tidak menjadi sia-sia atas orang-orang yang bersemangat tetapi tidak tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih berbicara tentang lukisan wajah Yesus Kristus, rupa Yesus Kristus yang sebenarnya saat ini. Bagaimana memperkenalkan Yesus Kristus supaya bisa dikenal oleh semua orang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena begitu banyak kekeliruan ya, begitu banyak kesalahpahaman di seputar bagaimana mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya ya. Dan kebanyakan orang berupaya ingin memperkenalkan Yesus Kristus secara lahiriah, secara jasmani. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka ingin berusaha agar bagaimana wajah Yesus secara jasmani ya, yang mempesona, yang digambar dengan sedemikian rupa ya, Bapak Ibu Saudara ya, agar orang-orang ingin membayangkan Yesus Kristus sebagai manusia dengan segala semarak dan lukisan yang sangat menarik, begitu ya, buatan tangan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah satu hal yang perlu kita cermati dengan baik supaya kita juga bisa menolong banyak orang yang sudah terlanjur ya membayangkan Tuhan Yesus itu dengan bayangan yang keliru, dengan bayangan yang salah. Kemarin Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat bahwa dalam kitab Yesaya 53 dikatakan bahwa
kalau membayangkan ya wajah Yesus Kristus secara lahiriah, ya Yesaya mengatakan rupa pun tidak, ia tidak tampan, ya rupa pun tidak, bahkan tidak masuk hitungan di antara orang-orang Yahudi, karena Paulus mengatakan Yesus sudah mengambil rupa seorang hamba, doulos, ya, rupa seorang slave. Slave itu kalau di zaman dulu masih ada zaman perbudakan ya. Jadi itu benar-benar sangat minim begitu ya. Sangat minim di dalam penampilan secara jasmani, secara lahiriah, secara manusia. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu sebagai hal yang eksistensi Yesus Kristus sebagai Allah, tapi dia dengan rela hati merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, seorang doulos, seorang slave, ya, seorang pelayan yang sekali lagi ini bisa lebih tepat kalau kita bayangkan di zaman 2000 tahun yang lalu, di mana pada masa itu masih ada zaman perbudakan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada penampilan dari hamba pada saat itu yang bisa dibanggakan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus mengambil rupa seorang hamba ya, seorang slave, seorang doulos. Maka dikatakan Yesus Kristus tidak menarik secara gambar rupa manusia, tidak menarik Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Ya, kalau kita ingin melihat rupa Yesus Kristus yang sebenarnya, bukan sebagai seorang manusia yang gagah perkasa ya penampilannya, atau seorang pria yang tampan, yang berkilau-kilauan ya, dengan penuh semarak sehingga orang begitu menyukainya. Yesaya 53 menggambarkan itu, bahwa Yesus Kristus sebagai anak domba Allah dikatakan dia tidak tampan dan rupa pun tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting kita pahami ya Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu, itulah yang sebenarnya, itulah yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara. Adapun upaya manusia ingin menggambarkan Yesus secara jasmani, secara potret, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan cara supaya manusia menarik ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu hal yang keliru ya, karena kita tidak boleh mengubah atau menambahkan sesuatu yang melampaui apa yang tertulis di Alkitab ya, dan itu adalah satu pelanggaran terhadap firman Allah, karena kita tidak mengatakan, tidak menyampaikan apa yang sebenarnya menurut firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa ini penting dipahami oleh setiap orang Kristen? Mengapa ini penting dipahami oleh setiap orang percaya? Supaya Bapak Ibu Saudara, kita terhindar dari ya praktek-praktek tahyul Bapak Ibu Saudara ya. Karena dengan menggambarkan Yesus Kristus secara lahiriah, menggambarkan Yesus Kristus secara fisik di luar daripada apa yang dideskripsikan oleh Alkitab, itu akan mengundang ya, memberi peluang bagi orang-orang untuk mengenal Yesus secara tahyul Bapak Ibu Saudara. Ya, membayangkan Yesus sebagai seperti sebuah dongeng yang tidak ada di dalam Alkitab ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan ya di dalam kekristenan, kalau ya ingin mengenal Yesus Kristus dengan bayangan, dengan hayalan yang tidak ada di dalam Alkitab ya.
Dan itu akan menjadi satu pengenalan yang sia-sia. Kebanggaan secara duniawi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Galatia pasal 3 ayat 1 ini benar-benar memberikan suatu teguran, warning yang keras sekali, baik kepada jemaat Galatia 2000 tahun yang lalu, maupun kepada umat Kristen sekarang ini, ya, jangan memperkenalkan Yesus Kristus dengan cara yang di luar daripada Alkitab. Jangan memperkenalkan Yesus Kristus dengan hayal, ya, hayal liar daripada manusia, sekalipun itu sepertinya menarik, ya, dilihat secara dari segi seni, ya, dari unsur seni, kita tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Amin. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat, ya, di dalam lukisan-lukisan, ya, tentang wajah Yesus Kristus itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya, itu benar-benar adalah hayalan, ya, dari upaya kreatif daripada manusia, tapi saking kreatifnya sampai keluar dari Alkitab. Ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan banyak orang kagum, banyak orang yang sangat terpesona dengan, ya, upaya menampilkan Yesus Kristus secara jasmani, secara lahiriah, dengan semarak yang luar biasa, dengan kilauan-kilauan, berkilau-kilauan, tapi itu tidak ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, jadi jelas sekali, baik Paulus yang adalah ahli Taurat, adalah Farisi, sebelumnya dia Saulus, yang mengetahui, Bapak Ibu Saudara, seperti apa, bagaimana akhirnya dia menjelaskan sesudah dia mengenal Yesus Kristus yang menampakkan dirinya dari surga di jalan di Damsyik. Ketika dia pertama kali mengenal Yesus, Paulus mengatakan, Yesus mengambil rupa seorang hamba, seorang doulos, ya, seorang slave, Bapak Ibu Saudara. Jadi, karena itulah, maka sekarang, saudara-saudaraku, Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, sudah 2000 tahun naik ke surga. Ya, sudah menjadi roh yang menghidupkan, sudah menjadi Tuhan dan juru selamat. Tidak mungkin bisa digambarkan, dilukiskan oleh manusia sebagaimana rupa Yesus Kristus yang real, sebagai firman yang menjadi daging. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, seperti lukisan, gambaran, gambar-gambar yang ada pada saat ini. Tidak mungkin seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena pengenalan akan Yesus Kristus saat ini tidak bisa kita gambarkan lagi sebagai pengenalan secara manusia lahiriah. Ya, di mana itu dikatakan di Alkitab? Sebentar akan saya jelaskan. Sebentar akan kita lihat dari firman Tuhan. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ya, saya akan mengajak kita untuk merenungkan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 1, ya. Nah, karena Pauluslah yang paling terakhir melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Yesus Kristus yang secara lahiriah atau manusia, firman yang menjadi daging, tapi melihat Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah dipermuliakan di surga. Pauluslah yang terakhir melihat dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi beginilah kata Paulus cara untuk menggambarkan, melukis wajah Yesus Kristus saat ini. Dikatakan di Galatia pasal 3, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu, telah digambarkan, ya, dengan terang di depanmu, di hadapanmu, yaitu Yesus yang disalibkan itu. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini Paulus ya yang sudah melihat Tuhan Yesus langsung dan menerima pesan ya dari Tuhan Yesus langsung dari surga, bagaimana memperkenalkan wajah Yesus saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak bisa lepas dari pengertian seseorang terhadap berita kabar baik mengenai salib Kristus. Apa yang terjadi di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara ketika Yesus Kristus naik ke atas kayu salib. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Allah mau memperkenalkan kasih karunia-Nya kepada semua manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah bagaimana kita mengerti tentang kasih karunia Allah melalui korban penyaliban darah Kristus yang ditumpahkan, ya, nyawa Yesus Kristus yang dikorbankan menggantikan kita di atas kayu salib, di mana ketika Yesus Kristus dalam penderitaan, dalam sengsara yang besar, di mana Dia menggantikan kita yang dulunya kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai, orang-orang yang seharusnya binasa. Yesus Kristus mau menggantikan kita, menanggung hukuman atas maut, hukuman atas dosa. Bahkan Yesus menggantikan kita untuk menggenapi seluruh tuntutan, hukuman, ancaman yang diarahkan kepada kita oleh karena dosa. Yesus menanggung semuanya di atas kayu salib dan Dia berkata, sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu ya saya ingin mengajak kita untuk melihat dengan langsung pada Alkitab, firman Tuhan yang kita pegang bersama, yang menjadi pedoman kita, pegangan kita, tuntunan kita, dan dasar kita untuk menilai kebenaran. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, di mana kita akan melihat ya nasihat, ya bahkan penegasan daripada Rasul Paulus yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus sesudah Yesus naik ke surga. Ya, bagaimana pengenalan akan Yesus Kristus saat ini yang sesungguhnya, supaya sekali lagi ya agar manusia kita juga jangan jatuh kepada tahyul, ya, kepada sesuatu yang upaya untuk mengenal Yesus Kristus dengan imajinasi, ya, imajinasi yang tidak benar, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengenal Yesus Kristus berdasarkan kebenaran firman-Nya, karena dibutuhkan iman kepada kebenaran untuk mengenal Yesus Kristus saat ini. Amin. Bukan dengan penglihatan mata jasmani. Tidak ada saat ini orang bisa mengenal Yesus Kristus dengan penglihatan-penglihatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah upaya apa yang dikatakan Paulus pada jemaat Galatia, itu adalah suatu pembohongan. Ya, kalau ada orang mengatakan melihat Yesus Kristus, ya, di udara atau di tempat-tempat tertentu di bukit, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita beriman kepada firman Allah, bukan berupaya untuk menggambarkan Yesus Kristus dengan imajinasi liar manusia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15, mulai dari ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 adalah ayat firman Tuhan yang dipesankan oleh almarhum pengajar kita, Bapak Dales Kawinda, untuk dihafal oleh semua jemaat, khususnya untuk Gerika
Makedonia. Dari 2 Korintus 5, mulai dari ayatnya yang ke-15. Ya, dikatakan di situ, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus selalu mengarahkan, menuntun, membimbing, ya, mengajak semua orang untuk mendengar baik-baik, ya, bahwa berita pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah berkaitan dengan pengenalan akan kematian dan kebangkitannya. Ada maksud Allah, ada tujuan Allah yang melampaui daripada imajinasi manusia, ya, dengan penyataan yang dilakukan oleh Allah melalui, ya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa, ya, ada kuasa kemuliaan Allah yang ditampilkan oleh firman Allah, yang ditampilkan oleh kebenarannya saat ini, kebenaran Allah saat ini, melalui kasih karunia Allah atas peristiwa, ya, atas peristiwa penyaliban Yesus Kristus di atas bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dan iblis tidak mengetahui rahasia ini, ya, karena iblis, setan, berpikir bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah sebuah kekalahan. Penyaliban Yesus Kristus adalah satu kelemahan, dan itu adalah merupakan, iblis berpikir bahwa rencana Allah akan gagal oleh karena anak Allah, Mesias, orang Israel, Raja orang Yahudi telah disalibkan. Maka iblis berpikir bahwa tidak akan sampai lagi kepada semua orang berita tentang sukacita mengenai keselamatan bagi umat manusia di dunia, karena Raja Yahudi telah disalibkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru dengan penyaliban Yesus Kristuslah maka terbuka keselamatan hidup yang kekal, diterima secara cuma-cuma oleh semua orang di muka bumi ini yang mau percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya semua orang tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri, ya, tidak hidup lagi atas imajinasi, pikiran, dan pengetahuannya yang keliru, tetapi semua orang yang percaya akan dihidupkan, ya Bapak Ibu Saudara, bayangan daripada orang yang percaya kepada firman kebenaran itu akan terhubung berelasi dengan Tuhan, ya, dengan benar dan dengan kemuliaannya. Kita berkenan dalam pelayanan kita kepada Tuhan Yesus saat ini, melalui pengenalan kita akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia-Nya yang sudah mengampuni segala dosa kita, yang sudah menebus hidup kita dari kesia-siaan, yang sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, dan yang telah menempatkan kita, menjadikan kita sebagai anggota tubuh Kristus secara permanen. Secara permanen Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan temporer tapi permanen. Kita adalah bagian dari hidup Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk selama-lamanya. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan fokus kepada pengenalan akan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, dan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, maka sekarang pengenalan kita, hubungan kita dengan Allah tampil secara berbeda. Amin.
tampil secara berbeda, Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya? Bagaimana penampilan akan pengenalan kita kepada Yesus Kristus saat ini yang tidak terlihat secara jasmani, tapi tetap nyata di dalam kebenarannya. Kita baca ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Dikatakan di situ, ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Paulus mengatakan, karena itu kami sekarang sesudah mengerti tentang maksud Allah, kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, sekarang Allah memperkenalkan Yesus Kristus, bukan mengenal Yesus Kristus dengan cara penilaian Yesus Kristus sebagai manusia yang dulu 2000 tahun lalu dia datang ke dunia ini, firman yang telah menjadi daging. Sekarang pengenalan akan Yesus Kristus bukan dengan cara nilai-nilai di mana Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa di surga berdasarkan ketaatannya kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menilai manusia yang sempurna adalah berdasarkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di bawah tuntutan dan tuntunan daripada hukum Taurat 2000 tahun yang lalu. Dia melakukan itu secara lahiriah, menampilkan manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna selain daripada manusia Yesus Kristus di dalam sejarah umat manusia. Ya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya Yesus Kristus yang tampil sebagai manusia secara lahiriah, yang tampil dengan sempurna, karena dia tidak berdosa, dia tidak bercacat, sebab dia hidup sebagai anak Allah, sebagai anak domba yang menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Allah Bapa di surga kepadanya, yaitu untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga dengan sempurna. Sekarang, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Yesus Kristus saat ini, ya, bukan lagi tampil sebagai manusia secara lahiriah, tidak. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan Roh yang menghidupkan sepenuhnya, sempurna, full. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus saat ini tidak dapat dikenali secara jasmani. Yesus Kristus saat ini dapat dikenali secara rohani. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Melalui kebenaran rohani, secara rohani, itulah ya yang menghantarkan, itulah yang membuka peluang, itulah yang membuka kemungkinan yang besar bagi setiap orang saat ini mengenal Yesus yang sebenarnya. Di luar itu, maka imajinasi manusia akan fail, akan gagal, akan jatuh, akan fall, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat serius sekali. Makanya kita lihat tadi, kenapa Paulus mengatakan jemaat Galatia itu bodoh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Paulus bukan berkata kasar dia? Dia bukan berkata, bukan memaki dia, ya. Dia bukan ingin menjelekkan jemaat Galatia, justru karena dia sangat mengasihi mereka, justru karena Allah sangat mengasihi semua jemaatnya, sehingga Paulus tidak mau, ya, jemaat Allah
jemaat kudusnya Tuhan, semua orang percaya, jangan jatuh kepada pengenalan akan Yesus Kristus secara keliru. Karena akan rugi besar, Bapak Ibu Saudara, akan rugi besar. Tidak boleh mengandalkan imajinasi manusia ya untuk mengenal Yesus Kristus saat ini. Kita harus mengandalkan firman kebenaran, amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 17 dikatakan, ya, jadi ini adalah suatu kesimpulan kalau dikatakan jadi, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu percaya kepada penyalipannya, percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus, ya, itu adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Karena ketika kita percaya, Bapak Ibu Saudara, kita diambil oleh Roh Kudus dari manusia lama, dari kemanusiaan yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Tuhan mengambil kita dan menempatkan kita di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Mereka yang percaya itu adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana mereka ada di dalam Kristus Yesus? Karena ketika percaya kepada Injil keselamatan, ketika percaya kepada kabar baik keselamatan tentang Yesus Kristus, salibnya yang telah menyelesaikan, ya, telah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, maka ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil kita, ya, Roh Kudus mengambil kita dari kemanusiaan kita yang berdosa, yang lama, ya, kemudian Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus menempatkan kita di dalam kehidupan Yesus Kristus yang baru, yaitu kehidupan kebangkitannya, dan kita mempunyai bagian bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus saat ini. Maka dikatakan tadi, di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Roh Kudus menciptakan kita kembali menjadi manusia baru di dalam Kristus, ya. Di dalam Kristus melalui iman kita kepada kebenarannya, kebenaran di mana Kristus telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran itu Allah menciptakan kita menjadi bagian dari manusia barunya. Amin. Manusia barunya ini yaitu orang-orang yang percaya telah menerima hidup yang kekal. Mereka inilah orang-orang yang diserupakan dengan Kristus yang telah dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang berbicara ingin serupa dengan Kristus, ingin serupa dengan Kristus. Ingin serupa dengan Kristus yang bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, ya? Pengenalan akan Kristus itu seperti apa saat ini yang Allah nyatakan melalui kuasa firman-Nya, supaya bayangan kita, ya, supaya perenungan kita tentang Yesus Kristus saat ini adalah Yesus Kristus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggotanya, dan kita hidup di dalam satu manusia baru yang diciptakan di dalam kekudusan yang sempurna. Amin. Bukan diciptakan di dalam kekudusan yang bercacat atau di dalam kekudusan yang setengah-setengah, tidak. Karena kekudusan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib itu dijelmakan melalui firman kebenarannya, dan firman kebenaran itu menjadi kehidupan bagi kita karena kita percaya kepada firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini pengenalan kita akan Yesus Kristus yang telah dipermuliakan itu adalah pengenalan sepenuhnya secara rohani. Bukan secara jasmani Bapak Ibu Saudara.
Tidak bisa dikenali Yesus Kristus saat ini secara lukisan-lukisan secara lahiriah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Dan itu merendahkan Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan. Karena Yesus Kristus saat ini di dalam kehidupan barunya, kehidupan yang surgawi, beyond, melampaui daripada imajinasi manusia yang ingin menggambarkan Yesus Kristus dengan cara secara lahiriah, secara jasmani. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi itu justru menurunkan derajat daripada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini. Apabila kita, Paulus katakan tadi, kalau kami pernah mengenal Yesus Kristus sebagai manusia, sekarang tidak lagi mengenal dengan cara demikian. Lalu bagaimana pengenalan kita saat ini Bapak Ibu Saudara? Kita mengerti, kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk membuat keyakinan kita tentang Yesus Kristus yang telah dipermuliakan sepenuhnya. Dia mengasihi hidup kita dengan sempurna. Amin. Dia sangat mengasihi kita dengan sempurna, dan Allah telah membungkus kita dengan kasih karunia yang sepenuhnya telah sempurna dilakukannya untuk kita. Bukan kita yang melakukannya Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak sanggup. Amin. Kita tidak sanggup melakukan kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Tapi Allah melalui Yesus Kristus melakukannya bagi kita. Ini adalah kebanggaan kita di dalam iman kita mengikut Yesus saat ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Bukan kita yang melakukan Bapak Ibu Saudara. Mana bisa kita melakukan? Kita adalah manusia yang lemah dan kita mempunyai latar belakang kehidupan yang lama. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus tadi mengatakan apa? Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi efek daripada pengaruh manfaat daripada salib Kristus dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus saat ini, itu adalah kuasa yang sempurna memperkenalkan tentang wajah Yesus Kristus kepada semua orang. Karena disitulah keselamatan. Disitulah kuasa keselamatan saat ini ketika kita memberitahukan tentang kabar baik mengenai Yesus Kristus yang sudah disalibkan, menggantikan kita orang yang dulunya kita adalah yang patut dimurkai oleh Allah, orang-orang yang telah dihubungkan dengan manusia Adam yang berdosa. Sekarang kita dihubungkan dengan kekudusan Yesus Kristus yang sempurna, dan kita hidup berjalan bersama dengan Allah dalam sebuah konsep manusia baru yang diciptakan di dalam kekudusan yang sempurna, bukan dipengaruhi atau bukan ditentukan oleh keadaan dunia, tetapi manusia baru dan kehidupan yang kita terima saat ini dari Kristus Yesus adalah kehidupan yang sepenuhnya berkenan kepada Allah, karena ini adalah kehidupan yang kekal yang tidak bisa dirampas oleh kuasa apapun, oleh iblis, oleh setan. Tapi kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, karena ini adalah pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan kita. Sehingga kita bergantung sepenuhnya kepada kemurahan hati Tuhan. Amin. Bukan bergantung kepada pikiran kita dan imajinasi kita. Bukan bergantung kepada upaya kerja keras kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah yang sepenuhnya adalah pekerjaan dan belas kasihannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus itu memberikan warning, peringatan yang sungguh-sungguh kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara, karena mereka
ingin kembali kepada suatu sistem pengenalan akan Allah dengan cara kehidupan duniawi. Jadi Paulus katakan, hei kamu jemaat Galatia yang bodoh, kenapa kamu mau menukar emas dengan sampah? Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu kekeliruan yang besar kalau bukan dikatakan sebagai adalah kebodohan yang sangat merugikan Bapak Ibu Saudara. Kalau menukar emas dengan sampah, harusnya Bapak Ibu Saudara menghargai emas yang murni, itu adalah merupakan suatu tindakan orang yang normal, yang mengerti nilai, yang mengerti harga, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengerti berhitung Bapak Ibu Saudara, memperhitungkan. Karena kita ini sudah diperhitungkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus sebagai orang-orang benar. Kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus, karena itu hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah mengambil bagian di dalam kehidupan yang baru, di dalam kehidupan Kristus yang baru, Bapak Ibu Saudara, maka Allah memperhitungkan hidup kita sangat berharga. Amin. Karena itu kita sangat menghargai hidup ini, menghargai waktu kita, menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan itu lagi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita beritakan terus pengenalan akan Kristus Yesus saat ini adalah menyampaikan kabar baik kepada semua orang tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menebus hidupmu, menebus hidupku, dan menebus hidup semua orang yang percaya kepadanya dari kesia-siaan. Dan itu adalah sebuah hidup yang sempurna, yang layak kita jalani sebagai orang-orang yang telah dilayakkan oleh Allah, karena kita sudah berada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, memang kita masih ada di dunia ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul, kita masih ada di dunia ini. Tapi cara kita untuk memandang kehidupan adalah memandang berdasarkan kehidupan kita yang baru bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Karena itu semuanya dikualifikasi, semuanya apa yang kita lakukan dikualifikasi oleh Allah berdasarkan hubungan kita yang baru dengan Kristus Yesus saat ini. Hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Allah kita yang memperkenalkan Yesus Kristus yang mulia kepada kita saat ini dengan cara manusia barunya. Bukan dengan cara yang lama. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur untuk semuanya ini. Dan mari kita sampaikan kepada semua orang, melukiskan wajah Yesus Kristus, menggambar wajah Yesus Kristus saat ini adalah menyampaikan kabar baik tentang salib Kristus yang sudah mengubah hidup semua orang yang percaya dari kehidupan yang lama menjadi baru, sungguh-sungguh baru. Dan kehidupan yang baru ini adalah kehidupan berjalan bersama-sama dengan Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Allah kita. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Dan Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami dengan cara yang tepat. Engkau memperkenalkan kehendak-Mu kepada kami dengan cara yang sungguh-sungguh sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adil dan benar, kasih yang sempurna Engkau nyatakan di dalam hidup kami, dan kami menerimanya dengan hati yang terbuka, serta dengan ucapan syukur kepadamu, karena semuanya Engkau yang melakukannya bagi kami, dan dengan demikian kami mempunyai alasan untuk senantiasa setia kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kesetiaan-Mu lah yang menjadi andalan kami.
Kesetiaan Allah itulah menjadi sandaran kami. Ke dalam firman-Mu lah kami bersandar, dan karena itu kami percaya sepenuhnya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan rencana-Mu adalah rencana yang mulia bagi kami semua, anggota tubuh Kristus, orang-orang percaya-Mu. Kami percaya, yakin Engkau memakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena hidup adalah kesempatan, maka kami ingin menghargai hidup ini dengan iman kepadamu sepenuhnya. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Dipermuliakan nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran yang mulia ini. Dimanapun mereka berada, kami mendoakan Tuhan yang memberkati dengan sempurna setiap kehidupan orang yang percaya, yang menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Ya, salam kudus. Ibu Bet, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan.